Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadan Sepdiana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang titrasi iodo-iodimetri, di mana presentasi ini untuk memenuhi UAS teori kimia kuantitatif. Pada slide yang pertama, di sini saya menampilkan tabel untuk perbandingan antara iodometri dan iodimetri dari beberapa aspek. Untuk yang pertama dari jenisnya, untuk iodometri merupakan titrasi tidak langsung, sedangkan untuk iodimetri merupakan titrasi langsung. Yang kedua yaitu tujuannya. Kalau iodometri untuk menentukan kadar oksidator dan iodimetri menentukan kadar reduktor. Yang ketiga untuk pentiternya, yaitu untuk iodometri menggunakan natrium tiosulfat, sedangkan untuk iodimetri menggunakan iodium. Yang berikutnya yaitu indikator. Untuk iodometri menggunakan amilum, tapi ditambahkan menjelang titik akhir dari titrasi. Sedangkan untuk iodimetri sama menggunakan amilum juga, tetapi ditambahkan di awal sebelum memulai titrasi. Yang terakhir yaitu titik akhir titrasi. Untuk iodometri yaitu perubahan warna biru menjadi tidak berwarna, sedangkan untuk iodimetri yaitu perubahan warna dari tidak berwarna menjadi warna biru. Untuk prinsip dasar titrasi iodometri, titrasi tidak langsung yang menghasilkan iodium lalu dititrasi dengan natrium sulfat. Untuk menentukan kadar oksidator, semua oksidator yang akan ditetapkan kadarnya direaksikan terlebih dahulu dengan ion iodid berlebih sehingga terbentuk iodium. Selanjutnya, iodium yang dibebaskan ini dititrasi dengan larutan standar sekunder natrium tiosulfat, di mana titik akhir dari titrasi yaitu perubahan warna biru akan hilang, yaitu menjadi bening. Dengan contoh yang digunakan yaitu untuk penentuan kadar tembaga, kalsium dalam pemutih, kaporit, dengan pentiternya yaitu natrium tiosulfat. Prinsip dasar titrasi iodimetri, titrasi langsung yang menggunakan penitrasi iodium. Untuk menetapkan kadar reduktor, reduktor yang akan ditetapkan kadarnya langsung dititrasi dengan larutan iodium. Dengan sampel yang biasa digunakan yaitu vitamin C, tiosulfat arsenit, sulfid, stibium, timah, dan ferrosianida. Digunakan untuk analisis kuantitatif senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi lebih kecil daripada sistem iodium iodida. Biasanya dilakukan dalam suasana asam, dengan reduktor menghasilkan oksidator dan produk. Dengan titik akhir titrasi terbentuk warna biru dengan pentiter yaitu iodium. Syarat dalam titrasi iodo dan iodimetri. Yang pertama, titrasi harus dilakukan dalam keadaan dingin. Yang kedua, titrasi tidak dapat dilakukan dalam kondisi basa kuat karena iod bereaksi dengan alkali. Yang ketiga, kelarutan iod di dalam air sangat kecil menyebabkan kalium iodida yang digunakan harus berlebih. Untuk berikutnya yaitu masih syarat dalam titrasi dengan poin nomor 4 yaitu penambahan indikator kanji, di mana untuk iodometri sebaiknya dilakukan saat menjelang titik akhir titrasi atau larutan berwarna kuning, tetapi pada iodimetri dapat ditambahkan sejak awal titrasi. Yang kelima, titrasi harus dilakukan dengan cepat untuk meminimalisir terjadinya oksidasi iodida oleh udara bebas. Untuk larutan baku natrium tiosulfat, untuk keasamannya, natrium tiosulfat stabil dalam suasana sedikit basa atau netral. Jika terlalu asam akan membentuk hidrogen sulfid. Jika terlalu basa akan membentuk natrium sulfid dan natrium sulfida. Untuk oksidasi oleh udara, tiosulfat mudah teroksidasi oleh udara diencerkan menggunakan air bebas dari oksigen. Mikroorganisme mencegah aktivitas bakteri. Dipakai air yang sudah dididihkan ditambahkan pengawet seperti kloroform, natrium karbonat, natrium benzoat, dan HGL2. Untuk larutan baku iodium. Iodium yaitu zat padat sukar larut dalam air. Maka sebagai pelarut digunakan kalium iodida. Larutan iod lebih cenderung tidak stabil dan harus memerlukan standarisasi. Untuk standarisasi natrium tiosulfat, kalium dikromat. Kalium dikromat direduksi oleh kalium iodida yang asam dan iod dibebaskan. Yang berikutnya itu kalium iodat. Pada pembakuan di atas, reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. KiO3 ditambah 5Ki ditambah 6HCl menghasilkan 3I2 ditambah 6KCl ditambah 3H2O. I2 ditambah 2Na2S2O3 menghasilkan 2NaI ditambah 2NaS4O6.
Untuk standarisasi primer untuk iodin, yaitu arsen oksidasi As2O3. Arsen oksidasi merupakan standar primer yang baik dan paling sering dipergunakan. Senyawa ini tidak stabil, non-higroskopis, dan tersedia dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Reaksi antara zat ini dan iod adalah sebagai reversibel. HSO2 ditambah I2 ditambah 2H2O, reaksi bolak-balik H3ASO4 ditambah 2H plus ditambah 2 imin. Natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini terlebih dahulu distandarisasi dengan kalium iodidat atau kalium dikromat. Untuk indikator pada titrasi iodo dan iodimetri, Kanji bereaksi dengan iod. Dengan adanya iodida membentuk suatu kompleks yang berwarna biru kuat yang akan terlihat pada konsentrasi-konsentrasi iod yang sangat rendah. Mekanisme reaksi indikator Kanji adalah sebagai berikut. Amilum ditambah I2 menghasilkan iod amilum berwarna biru. Iod amilum berwarna biru ditambah Na2S2O3 menghasilkan 2NaI ditambah 2 Na2S4O6 ditambah amilum tidak berwarna. Keunggulan pada pemakaian Kanji ini yaitu bahwa harganya murah, namun terdapat kelemahan-kelemahan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat tidak dapat larut dalam air dingin. Yang kedua, ketidakstabilan suspensinya dalam air. Yang ketiga, dengan iod memberi suatu kompleks yang tak dapat larut dalam air sehingga Kanji tidak boleh ditambahkan terlalu dini dalam titrasi. Karena itu, dalam titrasi iod, larutan Kanji hendaknya tak ditambahkan sampai tepat sebelum titik akhir ketika warna mulai memudar. Untuk pengaplikasiannya, titrasi iodo dan iodimetri banyak digunakan untuk penentuan kadar analit secara volumetri, yaitu penentuan klor aktif dalam bubuk pemutih, penentuan kadar vitamin C, penentuan tembaga dalam tembaga sulfat, penentuan arsen dalam larutan sodium arsenit. Cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.